Apa kunci kemakmuran? Menurut teori McLaren, sebuah negara akan menjadi negara yang makmur jika terdapat 2% dari total penduduk yang menjadi wirausahawan. Lantas, apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Tentunya salah satu aspek yang paling penting adalah adanya akses terhadap permodalan. Modal sendiri dapat kita dapatkan melalui bank, investor, ataupun modal sendiri. Namun bagi UMKM, hal ini merupakan hal yang sulit karena banyaknya peraturan yang dibutuhkan untuk mendapatkan modal dari bank ataupun investor. Dan hal ini menyebabkan tidak jarang banyak sekali UMKM yang mengalami permasalahan hutang piutang ketika mereka beralih kepada pinjaman secara online. Credit Union atau yang disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. Dari definisi tersebut, kita mengetahui bahwa CU adalah lembaga keuangan yang sangat berbeda dengan bank. Jika bank mengedepankan keuntungan, maka CU mengedepankan kesejahteraan anggota. Selain itu, jika hubungan keanggotaan bank hanya sebatas klien, maka hubungan keanggotaan kredit union berbasis solidaritas dan juga Namun masih terdapat kredit union di Indonesia, misalnya Kredit Union Krida Raharja Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih menghadapi masalah yang sangat umum terjadi pada lembaga keuangan mikro, yaitu kredit lalai. Menurut World Council of Credit Union, kredit lalai adalah pembayaran angsuran yang tidak dibayar sesuai dengan perjanjian pinjaman. Jika hal ini terjadi, maka aset-aset akan berada pada posisi berisiko dan bunga pinjaman yang tertunggak akan merusak arus kas. Oleh karena itu, Consultative Group of Assist to the Poor menyebut KL sebagai pemangsa yang tersembunyi. Di sepanjang tahun 2017, rata-rata rasio kredit lalai pada kredit union Krida Raharja mencapai 32,7%. Hal tersebut sangat jauh dari batas ideal, yaitu kurang dari atau sama dengan 5%. Berdasarkan informasi dari pengurus dan manajemen, hal ini disebabkan karena Kredit Union Krida Raharja atau disingkat CUKR menanggung beban kelalaian pada saat dikelola secara mandiri. Untuk mengatasi hal tersebut, CUKR atau Kredit Union Krida Raharja kemudian memaksimalkan monitoring terhadap para nasabah yang berpotensi melakukan penunggakan. CUKR memiliki program SMS reminder di komputer yang secara otomatis akan mengirim SMS kepada anggota yang pinjamannya akan jatuh tempo dalam 2 hari. Selain itu juga, CUKR juga mempunyai sistem yang dapat menghapus kredit yang tak tertagih secara berkala. Namun hal tersebut tentunya masih belum bisa mengeluarkan kredit union dari risiko kredit lalai yang tinggi. Karena untuk memaksimalkan rasio kredit lalai hingga batas aman, membutuhkan kebijakan yang bukan hanya berfokus pada anggota, tetapi juga memperhatikan kualitas staf kredit union sendiri dalam menentukan desain produk pinjaman dan kualitas anggota peminjam. Hal utama yang harus diperhatikan oleh kredit union sebelum memberikan pinjaman kepada anggota adalah apakah anggota akan mengangsur pinjaman atau tidak. Kita dapat membagi perilaku peminjam ke dalam 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Peminjam yang dapat diandalkan oleh CU adalah yang berada pada kuadran 1 dan kuadran 4. Oleh karena itu, staf CU perlu diberikan pelatihan untuk bisa membedakan karakter peminjam berdasarkan pembagian kuadran ini. Selain itu, desain produk pinjaman juga perlu disesuaikan dengan segmentasi pasar. Pada umumnya, produk pinjaman CU tidak secara jelas mencantumkan segmentasi dan target pasar. Akibatnya, CU pun sulit untuk bertumbuh. Oleh karena itu, harus ada segmentasi pasar dalam membuat produk pinjaman, misalnya segmentasi berdasarkan demografi, budaya, pendapatan, jenis pekerjaan, ataupun lain-lainnya.
Pemberian pelatihan terhadap staf kredit union dalam menentukan kualitas peminjam dan mendesain produk pinjaman dapat membantu menurunkan permasalahan kredit lalai ini. Karena dengan meningkatnya kemampuan staf kredit union, maka potensi peminjam yang tidak bertanggung jawab dapat dihindari. Solusi-solusi tersebut bukanlah merupakan hal yang baru dan sudah diterapkan pada bank-bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, tentunya CU sebagai lembaga keuangan mikro juga harus mengambil contoh dari bank-bank tersebut, namun tentunya dengan tetap mempertahankan prinsip solidaritas dan kekeluargaannya. Kesimpulannya adalah walaupun kredit union di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan, bukan berarti CU tidak layak dipertimbangkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan, terkhususnya bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan modal usaha. Dengan bergabung bersama kredit union, maka hal tersebut dapat bermanfaat bagi UMKM maupun bagi kredit union itu sendiri.